Buncul. Hingga kini eksistensinya terus disebut-sebut oleh penduduk yang tinggal di Jawa, khususnya di pesisir sungai wilayah Pantura. Saksikan selengkapnya dalam mimbar cerita Buncul, Sang Penunggu, Sungai Pantura. Konon hantu Buncul ini adalah sosok sang penunggu di sungai-sungai dan memiliki sifat yang sangat bengis. Dalam kepercayaan orang yang tinggal di pantai utara Pulau Jawa, mulai dari kota Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu hingga kota Subang, konon Buncul dipercaya bersemayam di sungai yang mengaliri wilayah Pantura Jawa. Bahwasanya ada satu hantu yang sifatnya jahat dan bengis. Dia tak pandang bulu ketika bertemu dengan calon mangsanya. Penduduk sekitar menyebutnya Buncul. Pada masa lampau, di Cirebon, terutama di desa-desa yang di dalamnya terdapat sungai, para orang tua biasanya menasehati anak atau cucunya agar jangan lama-lama jika mandi di sungai. Sebab takut diseret Buncul. Nasihat seperti ini juga ditemui di daerah Pantura lainnya, seperti di Indramayu, Tegal, dan kota pesisir lainnya. Zaman dulu jika ada kematian dari salah satu warga sekitar di sungai, pasti dikait-kaitkan dengan makhluk Buncul. Perlu Sobat Teror ketahui, bahwasanya orang kampung dahulu yang rumahnya dekat dengan sungai rata-rata pandai berenang. Jadi, jika ada orang kampung yang meninggal karena tenggelam ketika sedang mandi di sungai, penduduk setempat langsung memvonis bahwa kematiannya itu pasti disebabkan oleh makhluk penunggu sungai, yaitu Buncul. Konon, teknik membunuhnya yaitu dengan cara diseret lalu ditenggelamkan sampai korbannya tak berdaya. Setelah itu Buncul memangsanya. Korban Buncul biasanya ditandai dengan dada berlubang dan ubun. Ubunnya berlubang. Menurut kepercayaan masyarakat yang pernah melihat Buncul, ia berwujud seperti hewan berkaki 4 dan konon makhluk ini juga pandai berenang. Apabila ingin memangsa targetnya, Buncul memunculkan kepalanya ke permukaan air. Hal ini ia lakukan untuk mengintip calon mangsanya. Tidak beberapa lama Buncul menyelam dan menuju ke arah calon mangsanya. Kemudian Buncul menggigit kakinya dan menyeretnya hingga tenggelam. Mengenai kisah hantu Buncul ini, ada beberapa orang yang percaya keberadaannya. Dan ada pula yang menganggap bahwa hantu Buncul adalah makhluk fiksi atau sebuah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain di sungai. Sementara itu, ada juga yang menyebut hantu Buncul ini dengan sebutan cimplung atau hantu cimplung. Konon dalam versi cerita hantu cimplung ini, ketika ada manusia di sungai, dia akan muncul dan menampakkan tangannya atau kaki bagian depannya ke permukaan air, sementara tubuh dan kepalanya berada di bawah air. Kemudian cimplung akan memainkan tangannya seraya orang yang sedang tenggelam. Hal ini ia lakukan untuk memancing calon mangsanya mendekat. Konon masyarakat yang pernah menemui penampakan cimplung di sungai, mereka pasti mengira ada orang tenggelam, sehingga ia langsung nyebur untuk menolongnya. Ketika sudah dekat orang tersebut, langsung diterkam oleh cimplung ini. Orang tua zaman dulu sering mengingatkan ketika hendak menolong orang tenggelam di sungai, perhatikan tangannya. Tangan manusia dan Buncul sangat jauh berbeda. Peringatan ini juga bertujuan agar kita tetap berhati-hati dan waspada. Jangan sampai alih-alih kita ingin menolong orang tenggelam, justru malah kita sendiri yang menjadi santapan makhluk ini. Nah, gimana nih menurut Sobat Teror? Percaya atau tidak dengan kisah hantu Buncul ini? Saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Dan apakah di desa kalian pernah dengar cerita hantu Buncul atau cimplung ini? Tulis di komentar ya, karena beda wilayah tentu beda cerita. Nantikan episode selanjutnya, tetap di Teror, Sang Penunggu.